Ya guys ya, kembali lagi bersama saya ya di AID Bias ya, bicara asuransi. Nah kali ini saya ada tamu, bukan tamu sih, ada temen ya untuk podcast. Nah kali ini kita podcast ya, kita akan membahas perihal insurance ya, asuransi di tengah saat ini perusahaan asuransi lagi kalut ya. Jadi yang sebagian itu masih berkecimpung dalam repricing ya, kita pusing ya, perusahaan asuransi pusing, nasabah pun terlebih pusing bayarnya. Nah, ini saya udah ditemani oleh, boleh perkenalkan nama? Dengan siapa ini? Halo? Halo Agus. Halo? Oke, siap. Halo Agus dan teman-teman pendengar. Nah, boleh sebutkan namamu? Panggil saja aku ChatGPT. Siap jadi teman ngobrol soal asuransi hari ini. Oke, ChatGPT ya, saya panggilnya ChatGPT aja berarti ya. Nah, teman-teman, kali ini ya saya akan podcast bersama ChatGPT ya. Kita akan membahas ya, apa sih dari sisi ChatGPT mengenai repricing di perusahaan asuransi jiwa, terutama asuransi kesehatan ya. Nah, saat ini perusahaan asuransi jiwa itu lagi pusing ya, lagi kalut tentang repricing, naik-naik terus nih ya. Nah, menurut ChatGPT gimana pendapat kamu ya mengenai repricing ini? Silakan. Repricing di asuransi itu wajar, biasanya karena biaya kesehatan naik atau risiko makin tinggi. Ini bisa jadi tantangan buat perusahaan dan nasabah, tapi penting buat jaga keberlanjutan layanan. Oke, jadi menurut kamu nih sebagai dari sisi kamu ya ChatGPT ya, repricing itu sendiri apa sih? Tolong jelaskan ke viewer, ke teman-teman. Repricing itu proses penyesuaian premi atau manfaat asuransi berdasarkan faktor seperti inflasi, biaya medis, atau perubahan risiko. Tujuannya supaya perusahaan tetap bisa memberikan perlindungan sesuai standar yang diharapkan. Nah, itu teman-teman ya. Itu dari sisi ChatGPT ya. Nah, sekarang yang jadi kendala ini ya, perusahaan mengalami kendala. Nasabah juga yang bagian bayar mengalami kendala nih ChatGPT. Nah, menurut kamu? Betul. Nah, menurut kamu nih, gimana cara menangani dari sisi nasabah dulu deh ya, dari sisi nasabah sebagai pembayar premi ini. Ini kan kalau naik-naik terus kan agak repot juga ya dalam segi ekonomi ya. Nah, sebagai tantangannya gimana nih menurut ChatGPT? Dari sisi nasabah, penting buat evaluasi polis secara berkala, memahami manfaat yang diterima, dan menyesuaikan kebutuhan asuransi dengan kondisi finansial. Kalau perlu, bisa konsultasi sama agen untuk opsi yang lebih sesuai. Oke. Nah, kalau repricing ini... Betul banget. Betul. Nah, ini kan kalau repricing ini kan yang jadi kendala ini pada imbasnya itu kena terutama yang asuransi kesehatan S-Charge ya, yang sesuai tagihan. Nah, bagaimana menurut kamu nih dari sisi ChatGPT mengatasi kalau naik-naik terus ini gimana? Kita di sisi satu kan kita yang bayar-bayar terus, naik-naik terus kan repot juga nih. Menurut ChatGPT gimana? Kita harus menanggulanginya, bagaimana? Apakah kita harus give up aja? Ini kan kendala repricing ya di perusahaan asuransi jiwa. Nah, ini bagaimana nih menanggulanginya supaya para nasabah untuk tidak bayar-bayar terus nih preminya. Menurut kamu gimana ChatGPT? Untuk mengatasi itu, kamu bisa menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran. Misalnya dengan skema cicilan atau potongan harga jika membayar sekaligus. Ini bisa menarik mereka yang khawatir akan biaya besar di awal. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sama-sama, Gus. Kalau ada lagi yang bisa dibantu, tinggal bilang aja. Sama-sama, Gus. Kalau ada lagi yang bisa dibantu, tinggal bilang aja. Iya, cuman begini ChatGPT. Kendalanya kan ini repricing, menurut kamu deh pribadi ya, menurut kamu pribadi, repricing ini bisa akan terjadi lagi nggak di perusahaan asuransi jiwa? Repricing atau kenaikan premi memang bisa terjadi, terutama jika ada faktor eksternal seperti inflasi atau peningkatan biaya klaim.
Tapi, perusahaan asuransi biasanya berusaha menjaga keseimbangan agar tetap kompetitif dan menarik bagi nasabah. Oke. Nah, terus dari sisi Ya, perusahaan, ya tadi kan dari sisi nasabah ya. Nah, dari sisi perusahaan ini bagaimana nih menurut kamu nih yang bagaimana nih perusahaan asuransi jiwa menanggulanginya terhadap repricing yang terjadi saat-saat ini? dari sisi perusahaan, mereka bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas portofolio produk untuk menyebar risiko. Selain itu, menjaga komunikasi yang transparan dengan nasabah tentang alasan dibalik repricing juga penting untuk mempertahankan kepercayaan. Nah, gitu teman-teman ya, itu menurut pendapat ChatGPT. Nah, bagaimana teman-teman ya? Jadi biar nambah wawasan juga ya. Jadi ini dari sisi mereka ya, dari sisi ChatGPT seperti itu tentang repricing. Nah, menurut kamu nih ChatGPT, langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dari sisi perusahaan ya terhadap repricing ini? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi repricing ini supaya nggak terjadi terus repricing? Langkah yang bisa diambil perusahaan antara lain melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, mereka bisa memperluas portofolio produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada segmen tertentu. Menjaga komunikasi yang transparan dengan nasabah tentang alasan kenaikan juga dapat membantu mempertahankan kepercayaan dan loyalitas. Tentu, dalam konteks asuransi jiwa, repricing merujuk pada proses penyesuaian ulang tarif premi asuransi. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan dalam tingkat mortalitas, biaya operasional, atau perubahan lainnya yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi. Repricing dapat mempengaruhi premi yang dibayar oleh nasabah, sehingga penting untuk memahami bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi manfaat dan biaya asuransi yang kami miliki. Iya, repricing memang sering dibicarakan di industri asuransi. Perusahaan asuransi mungkin melakukan repricing untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar atau faktor-faktor lainnya. Penting untuk memeriksa polis asuransimu dan berdiskusi dengan agen asuransi jika kamu memiliki pertanyaan tentang perubahan ini. Ada lagi yang ingin kamu ketahui? Oke. Nah, ini kan saya lagi podcast nih ya, lagi podcast sama kamu nih ChatGPT untuk buat konten di YouTube. Nah, bisa nggak kamu kasih penjelasan tentang bagaimana sih sebagai dari sisi nasabah nih untuk mengatasi repricing ini yang sedang terjadi nih, yang katanya sih tahun ini akan terjadi lagi repricing. Nah, bagaimana dari sisi kamu ya sebagai ChatGPT untuk menjelaskan kepada para nasabah asuransi? Tentu, Agus. Bagi nasabah asuransi, menghadapi repricing bisa menjadi tantangan. Tetapi ada beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Pahami polis Anda. Pastikan untuk membaca dan memahami ketentuan polis asuransi Anda. Ini membantu Anda mengetahui bagaimana repricing dapat memengaruhi premi dan manfaat Anda. 2. Konsultasi dengan agen asuransi. Diskusikan perubahan tarif dengan agen asuransi Anda. Mereka dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dan membantu Anda memahami opsi yang tersedia. 3. Evaluasi kembali kebutuhan Anda. Repricing mungkin menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali apakah polis tersebut masih sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. 4. Pertimbangkan pilihan lain. Jika perubahan tarif terlalu memberatkan, Anda bisa mempertimbangkan untuk mencari produk asuransi lain yang lebih sesuai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan nasabah bisa lebih siap dan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait asuransinya. Nah, itu pendapat ChatGPT teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin aja ya. Perusahaan pasti akan terus ya mengimprove ya untuk menyesuaikan dengan repricing ini. Teman-teman jadi ibaratnya nggak usah pusing dengan repricing. Nah terus ini ChatGPT, ada sebagian kelompok ya, sebagian nasabah lah kita katakan, itu dia menganggap repricing ini bisa-bisanya perusahaan asuransi. Nah itu gimana menurut kamu? Saya mengerti, Agus. Ada beberapa pandangan yang berbeda terkait repricing ini. Sebenarnya, repricing dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menyesuaikan tarif dengan kondisi pasar dan risiko yang ada. Perusahaan asuransi biasanya melakukan evaluasi berkala
untuk memastikan bahwa premi yang mereka tetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang mereka tanggung. Namun, penting untuk diingat bahwa perusahaan asuransi harus transparan dan adil dalam proses ini. Jika nasabah merasa ada ketidakjelasan atau ketidakadilan, mereka berhak untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan. Intinya, repricing adalah bagian dari penyesuaian bisnis yang wajar. Tetapi perusahaan asuransi juga harus memastikan bahwa nasabah mereka diperlakukan dengan adil dan mendapatkan informasi yang jelas. Nah, oke. Itu penjelasannya. Detail banget ya guys ya. Nah, terus ini. Sekarang kan OJK ya, semua perusahaan asuransi itu ada beritanya ya. Mungkin ChatGPT pernah dengar ya. Jadi nggak boleh memutuskan sepihak. Nah, apakah itu benar? Betul, Agus. Otoritas Jasa Keuangan, OJK di Indonesia memang mengatur bahwa perusahaan asuransi tidak boleh memutuskan kontrak asuransi secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Aturan ini dirancang untuk melindungi hak-hak nasabah dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil. Jika ada perubahan dalam ketentuan polis atau repricing, perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabah dan memberikan waktu yang cukup untuk mereka memahami perubahan tersebut. Jika nasabah merasa bahwa perusahaan asuransi telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan ini, mereka dapat mengajukan keluhan kepada OJK atau mencari nasihat hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Jadi memang benar ada regulasi yang melindungi nasabah dalam hal ini. Nah, udah jelas ya teman-teman ya. Jadi ini dari sisi teman-teman ya sebagai nasabah ini ada nilai poin plus ya. Jadi sekarang semua perusahaan asuransi ya itu nggak boleh memutuskan secara sepihak atas kewajiban dia untuk membayar klaim teman-teman. Jadi kalau terdapat ya ada yang perusahaan asuransi yang memutuskan secara sepihak, teman-teman bisa aju banding ke otoritas jasa keuangan. Bisa menggugat lah ibaratnya. Begitu guys. Betul. Ini ya betul ya ChatGPT ya. Iya, betul, Agus. Nah. Jika ada perusahaan asuransi yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, nasabah memang memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berperan dalam mengawasi dan melindungi hak-hak nasabah asuransi, sehingga penting untuk mengetahui bahwa ada regulasi yang melindungi nasabah dalam hal ini. Oke, ChatGPT ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu ya. Terima kasih nih ChatGPT ya atas udah undangannya di podcast saya di AID Bias. Terima kasih ya atas pendapat-pendapatnya juga. Sama-sama Agus, senang bisa membantu. Semoga podcastnya sukses dan bermanfaat untuk banyak orang. Siap. Kalau ada pertanyaan lain, kapan saja saya siap membantu. Semangat terus ya. Oke, nah kamu boleh ucapin selamat ya, terima kasih kepada ini penonton ya di YouTube Tentu saya. Agus. Ya, silakan. Tentu Agus. Selamat dan terima kasih sudah mengundang saya di podcast kamu. Semoga sukses terus dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, thank you. You're welcome Agus. Have a great day. Jadi begitu ya guys ya. Terima kasih ya. Saya udah bersama ChatGPT ya. Sama-sama. Kita minta Sama-sama. pendapat ya, kita minta. Semoga harimu menyenangkan. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Nah, jadi begitu ya guys ya. Jadi buat teman-teman, repricing itu memang harus dijalanin sih sebenarnya. Jadi makanya di perusahaan asuransi jiwa itu ada konversi-konversi ya. Itu saran sih mendingan dikonversi, karena teman-teman yang seperti yang konten sebelumnya, saya udah pernah bilang kalau teman-teman masih tetap di posisi yang lama ya, manfaat yang lama, itu kalau terjadi repricing teman-teman nggak pernah klaim naik terus teman-teman. Nah tapi setidaknya dengan ada konversi ke produk yang baru ini ya, di asuransi kesehatan yang baru, nah itu teman-teman setidaknya walaupun ada repricing, setidaknya masih ada cashback ya, bukan cashback kali ya, keringanan biaya asuransi teman-teman ya, walaupun naik tapi setidaknya ada keringanan biaya asuransi yang bagi yang tidak pernah klaim dalam setahun. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya video podcast ini ya bersama ChatGPT ya.
karena sekarang udah sangat canggih ya, udah menggunakan teknologi. Beliau juga ChatGPT ini udah bener-bener pengetahuannya udah cukup berkembang ya, jadi dia up to date lah ibaratnya. Jadi makanya saya ingin pendapat dia dari sisi dia tuh sebagai ChatGPT itu bagaimana tentang repricing ini. Oke guys, seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru nonton konten ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Bias Bicara Asuransi. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!